Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing untuk sebuah kartu grafis. Apa itu dia? Yes, di sini saya memiliki kartu grafis dari Palit Storm-X OC GeForce GTX 1650 Super. Untuk fitur dari kartu Palit ini, dia single fan, kemudian DDR6, DirectX 12 Ansel 4GB Storm OC ya. Ini garansi resmi dari PT Nusantara Jaya Teknologi. Dan lagi-lagi saya dapatkan kartu ini dengan packaging yang kurang bagus dan saya sudah coba restorasi, namun ini sepertinya tidak tertolong. Ini untuk bagian luarnya seperti ini guys. Kondisi box bagian luarnya ada spesifikasinya GTX 1650 Super Storm X OC 4G GDDR6 128 bit. Kemudian untuk serial numbernya seperti ini 0480 digit terakhirnya ya. Kita akan coba cross check ke unitnya. Oke, kita akan taruh di sini. Untuk box bagian luarnya ini box bagian dalamnya. Kita akan lihat, ini ada spons penutup, kemudian ini ada spons tempat menaruh grafiknya, grafik unitnya, dan ya, di sini kelengkapannya ada user manual dari Palit ya, user manual. Kebetulan di sini garansi resmi dari NJT 3 tahun masih panjang, masih berlaku. Kemudian kita akan coba cross check langsung ke unitnya aja guys. Oke, kita akan keluarkan unitnya. Yup. Jadi ini single fan, untuk diameter fannya kurang lebih mungkin 10 cm, 9 cm atau 10 cm. Ada logo Palit di fannya. Kemudian untuk kipasnya juga masih bersih banget, transparan ya, cukup bersih. Kemudian untuk heatsinknya juga berwarna chrome. Di sini tidak ada bautnya, nggak ada ya di bagian heatsinknya. Bisa expressnya 16 kali, mantap. Single fan tapi dia cukup solid untuk build quality dari seri Palit ini. Tebel banget ini untuk plastiknya. Kemudian untuk di bagian atas di sini ada tulisan GeForce GTX dengan 6 pin power tambahan ya. Jadi dia membutuhkan 6 pin power tambahan untuk seri GTX 1650 Super dengan TDP kurang lebih 100 watt ya. Ini untuk bagian egg house-nya, solid kapasitor dan beberapa komponennya di sini masih terlihat baik. Kemudian untuk port displaynya ya, untuk platnya masih bersih banget. Untuk di sini displaynya ada satu buah display port, satu buah HDMI port, kemudian satu buah DVI port, dan mantap jiwa untuk displaynya. Kemudian di plat bagian belakang di sini untuk plat fibernya masih sangat bersih ya. Plat fibernya masih sangat bersih. Untuk segel dari pabrikannya masih utuh. Kemudian untuk serinya di sini kalau kita lihat sama ya, 1650 Super Storm X OC 4G GDDR6 128 bit. Untuk seri numbernya cocok, sudah saya cross check di sini 50480. Kita cross check di sini 50480 ya. Mantap jiwa, kita akan langsung pasang. Oh ya, untuk garansinya di sini per bulan 7 2020 karena garansi 3 tahun jadi akan berakhir di tahun 2021, 2022, 2023 bulan Agustus, akan expire di Agustus 2023. Jadi ya masih panjang banget ya guys, masih setahun. Kurang lebih masih setahun lebih ya, karena ini masih bulan Jun. Oke, akan saya paskan dulu untuk mic-nya. Kita taruh di kerah. Kita akan pasang di port PCI Express. Kelihatan ya, PCI Express 16 kali. Ya kecil-kecil cabai rawit ya. Ya ini sebenarnya dibilang kecil sih enggak. Kalau untuk ITX ini cocok sih, masuk sih. Tapi untuk dipasang di Mobo MATX atau ATX juga mantap-mantap aja. Ini kebetulan saya menggunakan Mobo gede MATX ya. Kita akan pasang 6 pin power. Untuk asupan dayanya hanya butuh 6 pin power saja. Kemudian di sini kita akan pasang port HDMI ya. Kita nyalakan dulu lightingnya. Kita akan pasang port HDMI karena monitor saya hanya support HDMI nih. Jadi saya menggunakan port HDMI saja. Kemudian kita pasang PSU-nya, kita nyalakan. Dan mari kita tekan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul.
mulus ya guys, perputaran kipasnya mulus, mantap jiwa. Dan untuk display sudah tampil. Oke, kita akan langsung ke display guys. Paskan tengah dulu. Pas enter ya. Saat tes per 4 Juni jam 14.22. Kita tunggu untuk startupnya terlebih dahulu. Jadi untuk tes pertama tadi sudah saya tes menggunakan Time Spy dan suhunya adem banget untuk grafik card ini. Untuk si Palit single fan ini adem, walaupun single fan tapi adem karena dia kipasnya gede gitu. Tapi kita akan lihat spesifikasinya nanti guys di layar. Kita akan masuk ke websitenya. Oh ya, ini saya akan login terlebih dahulu. Oke, kita masuk dulu ke Steam. Oke, di sini kita akan coba buka software monitoringnya. Masih loading. Kita buka MSI Afterburner, kita reload ya. Karena hardware ini sudah terlepas dari Mobo dan dipasang ulang, jadi dia butuh untuk mengenali lagi untuk sensornya. Kalau dari MSI Afterburner seperti itu guys. Mungkin teman-teman juga sudah sering yang menggunakan MSI Afterburner mengalami hal serupa. Untuk bisa mengenali hardware lagi dia harus di reload ulang ya, seperti itu. Kita coba buka MSI Afterburner ya. Ya, sudah terload di 36 derajat Celcius. Nvidia GeForce GTX 1650 Super, prosesor suhu di 42 derajat Celcius ya. Kemudian untuk GPU di sini posisi di 37 derajat Celcius, 37-38 ya, suhu terendah di 36. Kita akan look up dari website ya untuk seri GTX 1650 Super dari Palit. Ya, seperti ini. Seri Palit GTX 1650 Super Storm X OC ya, single tapi kipasnya gede, mantep. Arsitekturnya TU 116, core-nya di 1280, render tekstur mappingnya 32/80, PCI Express 16x3.0, DirectX Super 12_1, GDDR6 Micron 4GB, 128 bit dengan bandwidth 192 GB per second. Kemudian tuh driver version yang terdeteksi di sini versi 512.15. Kemudian kita akan coba lihat untuk GPU clock-nya 1530 MHz. Sorry guys, ada pesawat lewat, mungkin kedengaran. Oke, GPU clock di 1530 MHz, memory clock 1500 MHz, dan bus clock 1770 MHz ya. Untuk grafik card ini dual slot, panjang 16,8 cm, lebar 12,2 cm, tebalnya 4 cm, TDP 100 watt, suggested power supply di 300 watt. Outputnya ini HDMI DVI-nya 1 buah, HDMI 2.0 1 buah, DisplayPort 1.4A 1 buah, dan membutuhkan 1x6 pin power tambahan. Seperti itu guys. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung jalankan tes. Untuk kali ini kita akan coba pakai Time Spy secara Full HD ya guys ya. Untuk dua video terakhir saya yang tes sebelumnya tadi, saya nggak bisa masuk ke 3D Mark karena saya lupa password Steam saya, kebetulan logout. Jadi saya pakai Heaven, Unigine Heaven, dan ini saya sudah bisa login lagi. Saya pakai 3D Mark ya untuk tes grafik kali ini. Kita akan tunggu, please wait. System info. Collecting system info. Collecting system info guys. Time Spy graphic test 1. Jadi beberapa kali saya komparasi antara GTX 1650 Super ini dengan RX 6500 XT. Itu memiliki performa yang 11-12 ya guys. Mirip-mirip banget. Yang bedakan di sini ya mungkin ada banyak faktor secara detail, tapi saya lihat yang lebih signifikan itu di shadernya yang bedakan 1280 dan 1274 kalau nggak salah ya. Oke, nice. Di sini FPS di angka 20-an, temperatur di 50 derajat Celcius, kemudian untuk TDP di 96 watt. Grafik card ini memiliki TDP 100 watt di website ya, tapi di real di sini kita coba sendiri ya, sempat menyentuh 101 watt tadi. Clocknya di 6 GHz, RPM kipas di 46%, full load.
Average ya, di sini kalau kita lihat average-nya di angka 29 frame rate ya, FPS ya guys ya. Untuk maksimal di 78. Kalau saya coba komparasi dengan RX 6500 XT ya 11-12 guys. Mungkin lebih tinggi sedikit sih RX 6500-nya guys. Seperti itu. Karena dia memiliki boost clock yang jauh lebih tinggi. Tapi secara keunggulan masing-masing mempunyai keunggulan sendiri-sendiri ya. Mengingat di kubu Nvidia ini memiliki encoder ya, sedangkan di kubu merah mungkin tidak punya. Seperti itu. Nice, running benchmark pertama sudah berjalan dengan mulus. Lanjut ke TimeSpy Graphic Test 2. TimeSpy Graphic Test 2 ini lebih berat dibandingkan TimeSpy Graphic Test 1. Tentunya di sini dia akan di-push untuk mengetahui thermal dari grafik card ini sampai menyentuh berapa derajat Celcius. Dalam artian seluruh kinerja itu akan dikombinasikan ya, baik prosesor ataupun grafik cardnya. Oke, TimeSpy Graphic Test 2. Kita lihat di sini start di 55 derajat Celcius, FPS di 20-an, average 25 FPS, maksimal 82 FPS. Ya, dan full load di 90-an ya untuk TDP-nya 98, 97, 99. Mantul jiwel guys, nice. 62 fps, 62 derajat Celcius guys. Oke, kipas super senyap ya, tetap senyap. Suara kipas tetap senyap. Suhu di 64 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini. Di 34 fps, average 26 fps, mulus ya, lancar jiwa guys, lancar jaya, mantul jiwa. Lanjut 66 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi guys. Jadi ini masih adem banget guys. 66-67 ya. Jadi thermal dari si Palit Storm X GTX 1650 Super ini masih ciamik ya guys ya, masih mantul jiwa. Lanjut ke TimeSpy CPU test. Di sini tentunya VGA akan idle karena akan render menggunakan prosesor. Dan setelah ini baru kita akan melihat hasil tes yang kita lakukan ya. Temperatur grafik sudah di 50 derajat Celcius dengan idle di 37%, sedangkan prosesor di push di 57 derajat Celcius di 3,7 GHz, 96-90% ke atas ya untuk full loadnya. RAM di sini saya menggunakan 16 GB dan yang terpakai hanya 6 GB saja guys, 6 sekian ya. Oke, GPU sudah idle di 15%, suhu sudah turun di 46 derajat Celcius. Setelah digempur 2 kali benchmark GPU tes 1, GPU tes 2, dia langsung idle turun di 40-an ya, cepet ya, turunnya juga bertahap, cepet banget. Sudah di 40 derajat Celcius, 44 ya. Oke, nice. Di sini FPS prosesor average di 15 FPS, suhu tertinggi di 67 derajat Celcius, dan kita akan lihat bagaimana hasil benchmark TimeSpy si Palit Storm X GTX 1650 Super. Oke, di sini untuk skor grafik skornya di 4700, CPU skornya di 3000-an, kemudian TimeSpy skornya di 4300, di mana average skornya di 4400, jadi terpautnya nggak sampai 100 skor, very mantap. Untuk tes grafik card pertama ini di 61 derajat Celcius, 61, sekian, 62 ya. Tes grafik yang kedua di 67 derajat Celcius, dan tes prosesornya dia turun cenderung semakin ke 44 derajat Celcius, dan saat ini sudah idle di 41 derajat Celcius. Mantap. Untuk grafik card ini kalau kita lihat dari sisi sensornya ya, itu memiliki TDP atau GPU power maksimal di 100 watt ya, dan saat low terendahnya itu di 8 watt, dan saat idle hanya butuh ya 8 watt juga, sama guys, average di 39 watt. Kemudian clock speednya maksimal di 1935, memory clocknya di 1500-an MHz. Untuk fan speednya ya, ini idle-nya di 38%, kemudian full load-nya di 63%, single fan ya, tapi dia bisa mengakomodir dengan baik untuk proses pendinginannya guys. Mantap juga guys untuk si Palit Storm X kali ini yang kita tes kali ini.
Kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like. And kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.